warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Supiani dengan NIM 20140400007 akan mempresentasikan mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau dengan dosen pengampu Muhammad Nasir, Sarjana Sastra Master of Art. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 topik, yaitu pengertian adat Minangkabau, tingkatan adat Minangkabau, dan hukum adat Minangkabau. Yang pertama yaitu pengertian adat Minangkabau. Kata adat berasal dari kata bahasa Arab yang secara etimologi berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Dalam bahasa Indonesia, kata adat biasa dirangkai dengan kata istiadat yang juga berasal dari bahasa Arab dengan arti sesuatu yang dibiasakan. Rangkaian kedua kata tersebut dalam pengertian Minangkabau berarti peraturan yang mengatur cara pergaulan antara masyarakat dengan perorangan serta pergaulan antara perorangan dengan perorangan. Dalam literatur adat dan hukum adat Minangkabau dipergunakan beberapa kata yang semuanya mengandung arti peraturan, sebagaimana dimaksud pengertian adat istiadat tersebut. Sesuatu dijalankan dengan mempunyai sanksi disebut hukum adat, sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut dengan adat. Materi yang kedua yaitu pembagian adat Minangkabau. Di Minangkabau terdapat 4 tingkatan, yaitu adat yang sebana adat, adat yang diadatkan, adat nantaradat, dan adat istiadat. 1. Adat yang sebenarnya adat. Adat nan sabana atau adat nan sabana adat. Yang dimaksud adat yang sebenarnya adat adalah sesuatu yang ada di alam sesuai dengan kodrat ilahi atau sang pencipta, atau sesuatu yang terjadi sepanjang masa, seperti adat api membakar, adat ayam membasahi, adat ayam berkokok, adat murai berkicau, adat laut berombak, di mana adat-adat tersebut tidak dapat dirubah. Jadi, adat nan diadatkan ini juga dapat diartikan bahwa ketentuan adat yang disusun dari ketentuan alam, baik sifat maupun hukumnya, yang bersifat logika dan benar, tidak dapat dibantah kebenarannya. 2. Adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan yaitu adat yang dirancang, dijalankan, serta diteruskan oleh nenek moyang yang menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat di segala bidang. Orang Minangkabau mengetahui secara turun-temurun bahwa perumusan dari adat yang diadatkan itu dulunya ada 2 tokoh adat, yaitu Datuk Ketumanggung dan Dr. Papatih Nan Sabatang, sebagaimana yang terdapat dalam tambuh dan buku-buku adat. Kedua tokoh tersebut merumuskan adat atas dasar pengalaman dalam kehidupan dan kemampuannya dalam belajar dari kenyataan berkembang ini. Yang dijadikan pedoman dasar dari perumusan adat itu ialah kenyataan hidup dalam alam ini yang disebut adat nan sabana adat. Adat yang diadatkan meliputi seluruh segi kehidupan, terutama segi kehidupan sosial, budaya, dan hukum. Yang ketiga, adat nantaradat. Adat nantaradat ini juga disebut dengan adat babuhu sentak. Artinya, dapat diperbaiki atau diubah. Fungsi utamanya yaitu sebagai peraturan pelaksanaan dari adat Minangkabau, seperti penerapan upacara Batagak Penghulu, turun mandi sunat Rasul, dan perkawinan selalu dipagari oleh ketentuan agama, di mana cara mengatur adat memakaikan. Adat nantaradat merupakan kebiasaan setempat yang berbeda pada setiap nagari. Pelaksanaannya disesuaikan dengan lingkungan kondisi setempat. Oleh karena itu, adat nantaradat dapat berbeda-beda antara satu nagari dengan nagari yang lain, sesuai waktu dan kebutuhan. Yang keempat yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan mufakat ninik mama dalam suatu nagari. Peraturan ini menampung segala kemauan anak nagari. Sedangkan adat istiadat dalam pengertian khusus berarti kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh nenek mama atau pemangku adat yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan
serta tidak bertentangan dengan akhlak yang mulia. Materi yang ketiga yaitu sumber hukum adat Minangkabau. Hukum merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks. Sebuah sistem tidak akan berjalan jika di antaranya tidak terjadi sinkronisasi, koordinasi, dan harmonisasi. Baik bagi kaum non-dogmatik, hukum bukan sekedar undang-undang. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum adat dan hukum perundang-undangan. Istilah hukum adat sendiri berasal dari kata istilah bahasa Arab yaitu hukum dan adah. Kata hukum jamak dari ahkam mengandung arti perintah atau suruhan, sedangkan kata adah berarti kebiasaan. Jadi, hukum adat adalah aturan kebiasaan di Indonesia. Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia. Hukum merupakan perwujudan gagasan kebudayaan terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi real yang sangat kuat. Dalam adat Minangkabau, sumber hukum adat dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Hukum alam Minangkabau. Adat alam Minangkabau atau disingkat dengan AAM merupakan falsafah hidup orang Minangkabau yang mengandung nilai ajaran dan aturan-aturan untuk mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kosmosnya, yakni alam Minangkabau sesuai dengan sistem dan metode berpikir alam Minangkabau pula. Nilai-nilai ajaran hidup kelompok manusia yang tinggal menetap dalam lingkungan wilayah Minangkabau disusun dan diaplikasikan untuk pedoman, dijadikan acuan dan rujukan dalam menjalani dan mengatur hidup pribadi, keluarga, dan kehidupan bersama. Keputusan penghulu. Penghulu berasal dari kata hulu yang artinya kepala. Perkataan hulu sebagai kepala kita dapati dalam perkataan kalang hulu sama dengan kalang kepala sama dengan bantal. Di Minangkabau, penghululah yang memerintah. Ia diwajibkan untuk menyelesaikan tiap perkara yang ada. Jadi, orang yang akan menjadi penghulu itu harus dipilih betul-betul, karena ia akan menjadi orang besar di dalam kaumnya. Jika seorang akan mengerjakan pekerjaan yang penting atau yang sulit, maka dia diharuskan terlebih dahulu menemui penghulu dan meminta nasihat. Dan jika pekerjaan sulit itu berhasil, maka ia harus menemui penghulu dan menceritakan bagaimana hasil pekerjaan yang dibuat berdasarkan nasihat yang diberikan oleh penghulu. Hal ini sebagai bentuk sopan santun dan penghormatan kepada penghulu. Yang ketiga yaitu syara atau agama. Sistem adat Minangkabau yang unik itu semakin unik dan khas bila dihubungkan dengan Islam. Menurut filsafat hidup Minangkabau, tidak ada pertentangan antara adat dan agama. Keduanya berjalan seiring tanpa harus terlibat konflik, karena adat sebagai institusi kebudayaan dalam masyarakat mendapatkan posisi yang selaras dengan harmoni dengan agama. Hubungan adat dan agama yang demikian itu dengan indah diungkapkan dalam pepatah adat nan besandi syarak besandi kitabullah. Menurut perspektif tradisional bahwa hukum Islam menyajikan sebuah sistem yang ditakdirkan Tuhan, yang tidak ada kaitannya dengan berbagai pandangan historis. Menurut pandangan mereka, Al-Quran dan Sunnah Nabi telah memberikan uraian rinci tentang segala sesuatu. Menurutnya, hanya ada satu sumber hukum yang darinya aturan-aturan hukum dapat dikembalikan, dan itulah wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.